Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu, dipimpin oleh KM. Ayo. Siap. Belum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai sikap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di absen dulu ya. Akram Budi Prasetyo. Ani. Hadir, Bu. Ivan. Baru ini. Ansa. Melisa. Muhammad Hani. Oke, mohon perhatian semuanya. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian, ciri-ciri, lalu kemudian unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, serta nilai moral yang bisa kita temui di dalam teks hikayat. Nah, di sini ada yang masih ingat gak? Unsur ekstrinsik yang ada di dalam teks hikayat itu ada apa aja? Nilai-nilai apa aja? Nilai kebudayaan. Nilai agama. Nilai agama, ada lagi nggak? Budaya. Sosial, edukasi atau pendidikan, satu lagi, moral ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Kalian tahu nggak sih kalau teks hikayat itu kan teks-teks yang cerita lama, cerita-cerita kuno. Nah, teks hikayat ini sebetulnya bisa dikemas dalam bentuk yang lebih fresh, lebih modern. Kalian tahu nggak gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Pakai komputer. Pakai bahasa yang modern. Bahasanya menggunakan bahasa yang modern. Ada lagi nggak? Bahasa yang gaul bisa. Dari segi unsur intrinsiknya, misalnya dari latarnya, misalnya diubah dari yang tadinya kerajaan jadi apa? Nah, hari ini kita akan mengalihwahanakan teks hikayat ke dalam bentuk cerpen modern. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah memahami esensi dari teks hikayat. Jadi kita identifikasi dulu unsur-unsur penting yang ada di dalam teks hikayat itu ada apa aja. Lalu kemudian setelah kita memahami esensi dari teks hikayat tersebut, kita merancang bersama kelompok untuk mengubah teks hikayat tersebut ke dalam format yang modern atau ke dalam cerita modern. Nah, setelah itu kita kembangkan ide-ide yang sudah kita buat di dalam kerangka tersebut. Jadi di sini kan ada berbagai macam judul teks hikayat yang sebetulnya udah kalian terima kemarin. Nanti satu orang dari anggota kelompoknya kalian spin. Nanti kalian dapat apa misalnya? Kalau misalnya kalian nggak mau sesuai dengan yang kalian dapat, kalian boleh spin lagi, tapi ada syaratnya. Kalian harus jawab satu pertanyaan. Kalau pertanyaan itu betul, kalian boleh spin dengan judul yang baru. Tapi kalau misalkan pertanyaannya salah, kalian hanya boleh mengerjakan sesuai dengan teks hikayat yang awal. Paham nggak? Paham. Kita mulai dari kelompok satu dulu. Siapa yang mau depan? Mau nanti misalnya tadi kan kelompok satu dapat teks hikayat Sri Rama mencari Sita Dewi. Nanti kalian ubah teks hikayat ini ke dalam bentuk cerpen yang modern gitu. Misalnya inti ceritanya itu kan si Sri Rama itu tentang suami istri, tapi istrinya diculik. Nah, kalian bisa ubah gitu si perannya gitu, bukan suami istri, misalnya anak SMA yang memiliki hubungan, kayak itu berpacaran, tiba-tiba mereka diculik. Nah, jadi diubah aja gitu sesuai dengan zaman sekarang. Paham nggak? Tapi yang cerita
memberikan gambaran apa yang akan kita masukkan ke teks hikayat. Teks yang kami dapat itu ada hikayat Putri Kemuning. Tokoh utamanya ada sang raja dan 10 orang putri, tapi difokuskannya pada Putri Kemuning. Tokoh pendukungnya ada ibu pengasuh dan putri-putri lainnya. Alur singkatnya, raja yang memiliki 10 orang putri, namun kebahagiaannya lenyap karena istrinya meninggal dan karena sang raja sibuk, anak-anaknya pada nakal kecuali Putri Kuning. Judul cerpen yang akan kita modernisasi adalah jadi tokoh dan karakteristiknya adalah 10 saudara itu, satunya si Putri Kemuning itu yang modernisasi namanya Ojak, yang 9 itu namanya Prabowo, Mulyono, Bahlil Ahok, Gibran, Luhut, Jokowi, Kaisang, dan segitu. Dan yang ngebully itu namanya Brimo. tempat yang kita gunakan adalah rumah Sahroni, kuburan, hutan, dan juga gedung DPR. Terus waktunya itu ada pagi, siang, dan juga malam. Suasana itu mencekam dan sedih. Alur singkatnya, si Sahroni itu kehilangan istrinya yang bernama DPR, yang bernama Puan. Sahroni itu karena dia kehilangan istrinya, dia itu menitipkan anak-anaknya pengasuhnya yang bernama Megawati. Nah, setelah itu konfliknya itu baru dimulai, yang dimana 10 anak Sahroni itu menjadi nakal dan terkecuali Ojak yang tetap baik. Klimaksnya ketika si Ojak ini dimusuhin sama kakak-kakaknya, terus itu dia tuh dikubur hidup-hidup sama keluarganya. Setelah berbulan-bulan si Sahroni ini nyari putrinya, si Ojak, walaupun dia gak nemuin dia, si Ojak ini. Dan pada suatu hari si Sahroni ini di atas pusara Ojak yang dikubur hidup-hidup, tetapi ditumbuhi suatu tanaman yang berwarna kuning yang memancarkan aroma harum. Raja Sahroni akhirnya merawat tanaman itu dan menamainya Ojak. Dan esensial yang kita dapat dari cerita ini adalah tetaplah berbuat baik dan jangan balas dendam walaupun kita disakiti. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari yang sudah